jangan kita diam, jangan kita kalau ada apa yang kita lihat di sekitar kita, tolonglah disampaikan ke kami, dan saya mengharap semuanya menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor dan Ya, pelapor. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KM dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi bersama saya Siti Nur Habibah dalam podcast kecintaan kita, yakni podcast Saatnya Perempuan Bicara. Sobat KM, podcast ini adalah podcast kolaborasi antara Kohati Batko Sulselbar dengan Kabar Makassar TV. Teman-teman semuanya, Sobat KM, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Namun kemudian saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa, bundanya anak-anak se-Sulawesi Selatan ya. Sobat anak juga, sobat perempuan juga. Siapa lagi kalau bukan Ketua Kepala ya, Kepala DP3A Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya saya sapa dulu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Biba. Oke, gimana perjalanan ke studio Kabar Makassar hari ini? Ya, tadi agak macet di depan ya, dan hujan deras juga. Ya, sebelumnya kami mau ucapkan terima kasih banyak Ibu karena kemudian sudah mau datang ke sini ya, walaupun berpanas-panasan, berhujan-hujanan ya, masih bisa sehat walafiat datang ke sini karena pada podcast ini kita akan banyak memberikan edukasi kepada seluruh orang tua, kepada seluruh masyarakat, apalagi pada kesempatan kali ini kita lagi membahas yang memang sangat urgent, Ibu. Nah, teman-teman Sobat KM, hari ini kemudian kita akan membahas tentang perlindungan anak ya di Sulawesi Selatan, langsung dengan pakarnya, langsung dengan Kepala DP3A Sulawesi Selatan. Nah, langsung saja Ibu, sebelumnya saya ingin tanya ke Ibu, kira-kira bagaimana Ibu melihat anak-anak di Sulawesi Selatan? Bagaimana fenomena anak-anak? Apakah kemudian anak-anak itu ya sudah baik atau anak-anak itu menurut Ibu bagaimana? Banyakkah faktor yang berujung negatif atau bagaimana menurut Ibu? Iya, makasih Mbak Biba. Saya ucapkan terima kasih kepada Kohati Makassar ya, yang mengundang kami. Sulawesi Selatan ya, Bu. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang sudah mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk KB Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengedukasi ya masyarakat bagaimana sekarang ini kekerasan seksual ya, terhadap baik perempuan maupun anak yang memang semakin hari semakin bertambah ya, bertambah kasusnya, kemudian juga bertambah korbannya ya, dan inilah memang salah satu tugas kami di Dinas DP3A P2 KB Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat, orang tua dan anak-anak untuk mereka betul-betul terlindungi dan mereka juga betul-betul terbebas dari namanya kekerasan, khususnya kekerasan seksual ya. Iya, Ibu. Nah, kemudian kita melihat fenomena. Saya kemudian ingin bertanya kepada Ibu ya, juga memberitahukan seluruh masyarakat bagaimana tingkat kekerasan seksual di Sulawesi Selatan sendiri, Bu. Apakah kemudian mengalami perkembangan atau alhamdulillah menurun? Ya, kalau sesuai data Simponi ya, yang terakhir ini di tahun 2024 sampai bulan Oktober itu ada sekitar 400 kasus Di Sulawesi Selatan, di Bu. seluruh Sulawesi Selatan ya. Data Simponi ini kan, Simponi ini adalah aplikasi yang memang dibuat oleh Kementerian PPA ya. Jadi setiap ada kasus dan itu update setiap hari datanya. Ada sekitar 4, tapi itu yang terlaporkan, yang tidak terlaporkan kan ini banyak juga karena dianggap kalau kekerasan seksual itu jadi kalau masyarakat kita ya yang masih awam dianggap masih aib keluarga. Nah, betul. padahal sebenarnya ini tidak perlu ditutup-tutupi atau tidak jangan takut melapor karena
kita sebagai khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan DP3U khususnya UPTD PPA Iya, itu ya kita pasti akan merahasiakan identitas korbannya, iya, ya. betul, Bu. Dan orang-orang yang datang di situ pun juga ya kita pasti akan lindungi baik apa ya yang datang melapor, kemudian korban, ya dan karena kita juga harus memberikan efek jerah ya khususnya kepada pelaku Pelaku, ya betul, Bu. ya Iya. kekerasan itu Ini ya. yang sangat harus diedukasi kepada Iya, masyarakat, Bu, ya. iya. Karena kemudian tidak ada orang yang mau menjadi korban. Iya, tidak ada Wah, orang menjadi tidak ada korban, orang yang ya. mau menjadi korban. Tapi lagi-lagi masih banyak keluarga, Iya. apalagi di pelosok Ibu ya, Iya, di pelosok Sulawesi Selatan, bahkan menyalahkan korban, menyalahkan Iya, anaknya, menganggap bahwasanya anaknya itu pulangnya terlalu larut, Iya. itu keluyuran kemana-mana dan segala macam. Itu yang harusnya diedukasi kepada Iya. masyarakat, Bu. Nah, kalau mengingat data dari 2023 Bu ke 2024 itu kira-kira bagaimana? Memang naik atau ada penurunan, Bu? Ya, kalau kita lihat mudah-mudahan ada penurunan ya, Oke. karena data Simponi ini kan sampai Oktober kemarin kan Iya. baru 400, Iya. sementara tahun kemarin itu ya lebih hampir 1.000 kasus yang ada. Jadi mudah-mudahan ada penurunan, tapi ini juga seperti kayak gunung es, Gunung ya, es. karena yang tidak terlaporkan ini juga yang banyak. Lebih Ya, banyak, yang Bu, lebih ya. lebih banyak yang tidak terlaporkan di Simponi. Makanya kami dari Dinas DP3A itu intens melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, kemudian mulai dari tingkat PAUD, Iya. SD, SMP, sekolah menengah atas sampai ke perguruan tinggi, bagaimana menurunkan angka kekerasan khususnya di sekolah juga, karena di Iya. sekolah kan juga banyak kasus-kasus yang kita Iya. dapatkan. Di perguruan tinggi juga banyak kita dapatkan Iya. kasus-kasus. Jadi bukan hanya terkait kekerasan seksual, tapi kasus bully juga Bullying itu juga, banyak Bu, ya, ya. bullying juga ya. Betul. Inilah yang kita selalu hampir setiap saat kita melakukan roadshow ya. Jadi Iya. bukan hanya di DP3 provinsi, tapi kabupaten kota juga melakukan seperti itu. Iya. Karena kan Betul, Bu. ini apa ya, kekerasan seksual ini kan bukan hanya di kota, Kota. tapi sampai di desa-desa, dan biasanya ya kekerasan seksual itu pelakunya ya bukan orang dari luar, tapi lebih banyak ya di dalam lingkungan keluarga Iya. sendiri. Nah, Karena kan kita sudah terlalu percaya kan, Iya, ya, betul, Bu. anakku dijaga ji sama nenek kakeknya, Iya. anakku dijaga ji sama sepupunya, Iya. anakku dijaga ji sama omnya. Tapi ternyata banyak melakukan itu orang-orang terdekat, malah ayahnya sendiri juga. Yes, Ya, betul, karena Bu. ada beberapa kasus yang kami dapatkan ya dari kabupaten kota itu ya bapaknya sendiri yang melakukan, Yang dan melakukan. korbannya itu adalah anaknya, dan anaknya ya karena dia takut melapor, kemudian karena dianggap aib keluarga, tapi akhirnya yang berani ini juga yang kami lakukan sekarang dengan adanya forum anak. Kami Oke. juga sangat banyak sekali terbantu dengan adanya forum anak, kemudian ada juga tim penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Ini banyak bantu kita karena mereka itu adalah pelopor dan pelapor ya. Pelopor Inilah dan ya. Jadi pelapor. kalau misalnya biasanya kan anak-anak kecil, anak-anak itu kan tidak ngobrolnya bukan ke orang tua, bukan ke Iya, guru, tapi takut, ke Bu, ya. sesama temannya. Iya, Bukan takut takut, atau gimana, tapi Bu? malu mungkin atau apa. Oke. Dia ngobrolnya itu ke guru, bukan ke guru atau ke orang tua, tapi biasanya kan kita curhatnya ke sebaya. sebaya. Inilah teman-teman sebaya ini yang biasanya melapor, ada namanya tim TPPKS, Iya. kemudian kita ada forum anak ya. Mereka biasanya lah yang membawa teman-temannya untuk datang melapor. Ya. Iya. Nah, Bu, menurutnya saya ingin tanya ke Ibu, kira-kira menurutnya Ibu kenapa sih kemudian banyak orang-orang terdekat yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri dan segala macam? Karena kan pernah ada kejadian, Bu, ya. Itu dia lapor ke orang tuanya, bahwasanya lebih tepatnya ke ibunya, bahwasanya ayahnya yang melakukan. Nah, malahan anak ini diusir karena dianggap kurang ajar, dianggap memfitnah ayahnya sendiri. Nah, menurut Ibu kenapa sih kemudian anak-anak itu ya dilakukan sendiri
kejahatan seperti itu oleh orang Iya, terdekatnya. jadi ya begini, dari beberapa kasus yang kami dapatkan ya, yang ya memang banyak-banyak ayahnya yang melakukan dan itu biasanya kalau melapor ke ibunya, ibunya tidak Tidak percaya, heeh, percaya. tidak percaya karena dianggap, "Ah, ini anak, mungkin bohong," atau apa ya, dan ibunya juga biasanya dapat ancaman dari Oke. ya dari suaminya. Yes. Kalau misalnya, kau laporkan nanti pokoknya adalah ancaman. Nah, makanya yang kasus yang kami dapatkan kemarin itu ya ada 3 orang anak, anaknya perempuan semua, mulai dari anak pertamanya, anak keduanya sampai, hamil, tapi yang Oh, berani speak up ini anak ketiganya. yang di Ah, Goa, Bu, ya? dan anak ketiganya inilah yang mungkin karena dia sudah tahu ada namanya, UPT PPA, kemudian ada Puspaga, kemudian juga dia ngobrol dengan temannya yang anak dari forum anak, akhirnya mereka diberikan, apa ya, diberikan edukasi lah untuk bagaimana melapor dan itulah, dan akhirnya ya bapaknya ini kemarin ya sudah dihukum, dan diberikan, pidana hukuman yang seberat-beratnya, Iya. ya. Oke, Bu, kalau kita melihat dari undang-undang, kira-kira bagaimana tindak pidana kekerasan seksual Iya. yang dilakukan terhadap anak? Undang-undangnya ada sebenarnya, Undang-Undang 12 tahun 2022 dan itu sangat berat sekali sebenarnya Oke. hukumannya. Ada hukuman pidana penjara ada sampai 15 tahun, kemudian ada juga, apa ya, denda berupa uang bisa sampai 300 juta. Ya sangat ini ya, cuman kan ini sekarang maksudnya, kita, dari Dinas, Pemberdayaan Perempuan atau dalam hal ini Kementerian PPA, juga sudah kerjasama dengan kepolisian, APH, ya Oke. kemudian kejaksaan, makanya sudah terbentuk di, Polri itu ya ada namanya Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan ini baru Iya. terbentuk dan itu di bawah Bareskrim Polri, ya dan, ini, baru terbentuk dan, pejabatnya juga baru dilantik kalau tidak salah di bulan September kemarin, ya. Iya. Jadi, ini salah satu apa ya, perhatian dari, Pak Kapolri bagaimana melindungi khususnya perempuan dan anak dari, kekerasan-kekerasan Iya. seksual dan tindak pidana perdagangan orang. Karena ini juga banyak yang kita dapatkan juga, TPPO. Iya, 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 betul teman-teman semuanya iya, ya. Bahkan kami pernah menangani kasus ya, mhm, Badkosul Selbar, itu kemudian kita ketemu iya, dengan DP3A, mhm, UPTD iya, DP3A yang kemudian menangani kasus yang sama. mhm, Bahkan waktu itu kasus yang ditangani adalah anak, Ibu iya, ya. Nah, kemudian Bu, apa sih tantangan yang dihadapi oleh DP3A itu sendiri walaupun sudah ada UPTD-nya, Bu ya? iya. Apa sih selama ini tantangan di lapangan setiap menangani kasus kekerasan terhadap anak? Ya, tantangan pertama yang kami hadapi ya, dari khususnya dari internal kami ya adalah SDM. Kami SDM. terbatas ya, terbatas, SDM-nya, kemudian juga sarana prasarana juga Oke. yang masih ini. Kemudian dari eksternalnya itu ya itu tadi, tantangannya ya banyak banyak walaupun sudah korbannya melapor tapi biasanya saksi-saksinya banyak yang tidak mau, apa ya, Oke. tidak mau ya memberikan, Keterangan. keterangannya karena mereka takut nanti misalnya dia memberikan keterangan, terus dia kembali ke keluarganya mereka juga, mendapatkan tekanan, ya inilah yang harus kita, edukasi betul dan rata-rata juga yang kita juga harus, edukasi yang sekarang ini adalah orang tua, bagaimana caranya mengasuh dan mengawasi anak-anaknya. Karena sekarang, banyak pelaku-pelaku kekerasan seksual itu kan mungkin karena akhlak yang kurang diberi apa ya, Iya, perilakunya, perilakunya. akhlaknya, kemudian, dari segi spiritualnya juga mereka kurang mendapatkan apa ya, pendidikan, etika yang baik, moral yang baik, ya karena kan sekarang orang tua kan lebih cenderung kalau anaknya ya belajar saja dari Google, belajar sementara kan harusnya, orang tua itu tetap harus memperlihatkan
perilaku yang baik. Iya, Jadi iya, karena kita itu orang tua itu apalagi ibu adalah guru pertama dari iya, betul anak-anaknya. sekali, Bu, iya. Jadi apapun tingkah laku kita, perilaku kita, kalau misalnya kita suka teriak-teriak di rumah, pasti anak kita juga Yes, akan melakukan seperti itu di luar. Tapi kalau kita sopan santun, memberikan misalnya pendidikan etika, kemudian bagaimana caranya kita bersikap antara misalnya ke yang lebih tua, ya kemudian ke kakak-kakaknya atau ke adiknya, itu pasti akan anaknya juga akan lebih santun dan mungkin lebih beretika dan mereka juga lebih apa ya, nilai-nilai spiritual ya, keagamaan yang harus ditanamkan sejak dini. Makanya kami Dinas DP3A ini juga khususnya ke anak-anak PAUD ada kami ajarkan yang mana boleh disentuh, yang mana oke, tidak boleh disentuh. betul, Ya, jadi yang boleh yang boleh menyentuhnya cuman dia dengan ibunya, bapaknya juga tidak boleh sentuh. oke, Ya, heeh, karena iya, kan biasanya itu. Makanya sekarang karena ada kasus yang kami dapatkan, iya, anaknya umur 3 tahun, kemudian apa ya, ya biasalah namanya kita kalau berbagi apalagi keluarga-keluarga muda ya, misalnya anaknya buang air, "Pak, minta tolong dulu anaknya dibersihkan, dibantu dulu." Ternyata, ya bapaknya yang melakukan, melakukan, bukan kekeras tapi pelecehan ya kepada anaknya dan ini, terlaporkan di kita. Ya itu yang jadi, yang betul-betul kami kan biasanya itu anak-anak PAUD umur 3 sampai 5 tahun kan itu golden age ya. Jadi memorinya kita sudah di alam bawah sadarnya yang boleh disentuh ini, yang tidak udah jadi yang boleh disentuh cuma di kepala, tangan, dengan kaki. Yang di selain itu tidak ada yang boleh sentuh kecuali dia dengan ibunya. ibunya, Ya, iya. ya, Oke, kalau mengenai kasus, kita masih berbicara tentang kasus ya, ya. Bu. Nah, menurut Ibu akhir-akhir ini kasus yang, memang sangat miris ya, dan sedang ditangani Mhm. oleh UPTD PPA, itu kasus apa, Bu, terhadap anak? Banyak sebenarnya, ya banyak ada juga yang baru-baru kasus yang kita hadapi ini dan itu, diintervensi langsung lah oleh Oke, Ibu Menteri ya, ya ada ya apa ya, eee ya termasuk ibunya juga yang maksudnya ada kerjasama dengan pelaku, oh, ya ibunya begitu. sendiri, Bu, ya? Heeh, ibunya sendiri. Ini kan fenomenanya kan sekarang banyak juga dari faktor ekonomi. Iya, Ya, jadi seolah-olah, anaknya, apa ya, dia tidak tidak tahu padahal begitu ditelusuri, begitu ditanya-tanya oleh APH kan nggak akan ketahuan kalau dia terlibat, ya kan APH kan tahu bagaimana caranya menggali informasi, ya kalau misalnya akhirnya ketahuan kalau ternyata ibunya juga yang, ikut terlibat, iya, di dalamnya, iya. dan itu di Sulawesi Selatan, Bu, Iya, ya? iya, Iya, heeh, iya, Sobat KM betapa mirisnya ya, iya. ketika bahkan seorang ibu Iya, ikut ya mhm, menjadikan anaknya sebagai korban. iya, Ya, ini sangat miris mhm, ternyata, Bu, ya. iya. Dan ini sangat berkaitan dengan yang tadi Ibu bilang persoalan akhlak Iya, juga. akhlak, Persoalan iya. akhlak juga. Akhlak, moral, kemudian nilai-nilai spiritual lah. Jadi Iya, makanya dari kecil itu kan seperti saya seperti misalnya saya ini kan udah sudah lebih 50 tahun, tapi sampai sekarang tuh apa yang nilai-nilai spiritual atau nilai etika yang ditanamkan oleh ibu saya sejak kecil itu masih tertanam karena kan itu di memori kita kan "Oh, iya. dulu mamaku bilang begini, tidak Oke, boleh begini." iya, Akhirnya itu yang tertanam sampai betul. sekarang. Itu Iya. yang juga saya tanamkan nilai-nilai itu ke Ke anak-anak saya. anak-anak, ya Iya, betul, Bu, heeh, betul. iya, Itu heeh. akan jadi bekal Iya, sebenarnya sampai mhm, kapanpun. mhm. Ketika pola pengasuhan yang baik itu lahir dari Iya, keluarga, Bu, betul. ya. Nah, ini sangat penting sebenarnya, Bu. Iya, Boleh dong Ibu kasih masukan, kasih pengarahan di forum ini iya, kepada seluruh orang tua di iya, Sulawesi Selatan, bagaimana menjaga anaknya? iya. Jadi, Silakan, Bu. menjaga dan, mengasuh anak itu kan tidak semudah kita misalnya, apa yang anak minta kasih, apa yang anak mau dikasih. Karena kalau begitu mereka tidak punya tantangan ya untuk mendapatkan misalnya contoh saya waktu masih kecil ya,
waktu masih kecil walaupun orang tua saya mampu, kalau saya minta uang untuk misalnya mau dulu kan kita tuh kalau minum es lilin kan sudah barang mewah sekali ya di Mewah umur-umur sekali. saya. Es lilin saya tidak boleh bilang begitu saya minta mau ada beli es lilin langsung dikasih uangnya. Dikasih. Tapi harus juga saya harus maksudnya bukan mempekerjakan anak, tapi bagaimana caranya mengasuh anak itu betapa sulitnya kita Mendapatkan mendapatkan uang. uang. Tidak semudah ya dan sekarang ini kan anak-anak itu dengan mudah mendapatkan uang karena itu tadi dari media sosial. Iya, Kalau ya kayak handphone seperti kalau iya, misalnya digunakan dengan baik itu mungkin ya bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi kalau digunakan ke arah negatif pasti akan ke negatif juga. Makanya ini yang kita edukasi. Kan sekarang ini ibu apalagi ibu-ibu muda ya, anaknya umur 1 tahun, 2 tahun, supaya anaknya tenang, anaknya dibukakan TikTok. yes. Ibunya juga asik bikin konten, padahal sebenarnya bukan begitu caranya Iya, mendidik anak. Paling tidak ya anaknya tetap harus iya, diberikan diasuh dengan baik, dengan pengasuhan yang baik, dengan diberikan nilai-nilai itu tadi spiritual dan nilai-nilai moral dan etika. iya. Ya, Banyak memang mengenai yang Ibu tadi sampaikan, memang banyak sekali iya, ya. Di masyarakat ketika anak menangis, mm-mm. dikasih handphone Ya, selesai. ya, padahal itu bukan solusi sebenarnya. Oke. Karena coba lihat, sekarang banyak anak yang apa ya, speech delay ya. Dia Yes. tidak bisa berbicara karena dia komunikasinya kan cuma dua arah. Dengan YouTube, Yes. dia cuma nonton TikTok. Jadi kan jadi tidak ada orang yang diajak berkomunikasi. Akhirnya dia kayak orang yang diam saja, dia kayak Ya betul, terbelakang mental keterbelakangan ya. jatuhnya. Padahal sebenarnya ini mungkin anak pintar, cuman dia tidak bisa Mengekspresikan, mengeksplor iya. dirinya, mengekspresikan bagaimana berbicara karena tidak ada teman bicaranya. Ya, jadi dia cuman satu arah. Jadi yang dia cuma nonton YouTube, nih lihat saja nonton, tapi dia tidak pernah ditanya apa bagaimana. Jadi makanya banyak sekarang anak yang itu sudah umur 3 tahun belum bisa ngomong. Ya Iya, itu akibatnya karena itu tadi terlalu ya. iya. Kemudian yang kedua banyak anak-anak yang tantrum. Ya Oh, sedikit-sedikit kalau misalnya dia keinginannya tidak dipenuhi pasti yes. ngamuk karena itu Iya, tadi dia dia apa ya, dia terlalu asik dengan dirinya, dia tidak bersosialisasi. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa capai keinginannya, kemudian contoh misalnya dia mau main game, tidak ada kuotanya. Dia kan iya. akan tantrum, anaknya akan mengamuk. Mengamuk. Ya, itu tadi karena tidak Iya, ada komunikasi, iya. tidak ada misalnya diberikan pencerahan dari orang tuanya. Nanti nak kalau misalnya habis kuotanya itu begini tuh jangan mengamuk. Ya ini kan tidak, cuman dikasih begitu habis langsung dia Iya. lempar handphonenya ngamuk. Handphonenya. Kita tidak tahu apa ternyata ya itu tadi. Dia juga Iya, mau ngomong dia tidak bisa ngomong karena itu tadi cuman satu arah iya. dia komunikasinya. Ya. Apakah kemudian memang anak-anak itu, Bu, merasa ketika dia menangis, merasa ketika dia mengamuk, ya itu adalah solusi untuk mendapatkan Iya, keinginannya? ya itu mungkin makanya ini juga yang lagi kita apa ya maksudnya lagi kita eh, cari bagaimana untuk mendapatkan solusi yang baik ya. Iya, Iya. Sebenarnya ada satu kasus, Bu, yang cukup hangat juga iya. dan akhir-akhir ini banyak juga, Mm-mm. yaitu kasus prostitusi. Oh iya, Ya, itu ya. kira-kira bagaimana Ya, ini Ibu juga melihat? yang fenomenanya ya, yang kita ini kan sekarang ada aplikasi ya, Betul. ya, dan ini semua orang bisa mengakses, anak di bawah umur pun bisa mengakses itu. Makanya s- saya ini pengen sekali, misalnya Kementerian Kominfo ya, paling tidak bagaimana diprotek itu apa ya? Aplikasi itu, Aplikasi. ya jangan jangan sembarang orang yang Bisa bisa akses. mengaksesnya, ya. Karena Betul. ada kejadian juga yang saya dapatkan waktu tahun 2022 saya baru jadi kepala dinas itu, ya ada anak-anak kita dapatkan, mereka itu, eee, tidak saling kenal tapi
ada grup yang dia bikin, akhirnya dari aplikasi WeChat itu ya mereka bisa bertransaksi. Jadi Iya. tidak pakai lagi, kalau dulu kan masih yang tradisional kan ada Makelar, Iya. ada Iya, Muncikari, sekarang betul. kan tidak, mereka Iya. transaksinya lewat Lewat online. aplikasi. Nah, dan ini ya itu tadi kalau ada mereka punya kuota kan bisa Bis bertransaksi dengan, siapa pun, dan ini yang salah satu juga, yang selalu kami sampaikan ke sekolah-sekolah, apalagi kalau kami turun melakukan, roadshow ya, kalau misalnya anak-anak di bawah umur itu organ reproduksinya kan belum siap belum untuk siap. ya, jadi ya ada macam-macam penyakit yang mereka bisa dapatkan. Iya. Bisa HIV/AIDS, bisa juga kanker serviks atau Iya. apapun yang itu yang apa ya, sangat membahayakan dan bisa mematikan, Iya. seseorang. Iya, Betul. iya, Nah, saya pernah mendapati hal yang sama. iya, Sebenarnya anak-anak itu paham iya, dengan apa yang dia iya, lakukan, Bu. Dan dia selalu mengatakan bahwasanya dia akhirnya ikut terjun dalam hal-hal menyimpang seperti itu karena broken home, iya. karena apa segala macam. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu tentang hal seperti itu? Ya, memang rata-rata juga yang kami dapatkan ya itu tadi, anak-anak yang broken home, terus faktor ekonomi juga. Ya, kan sekarang ini kan di TikTok, di Instagram, mereka juga mungkin mau jadi selebgram atau mau Iya. mau beli makan-makan yang enak, beli beli skincare atau apa, tapi karena tidak punya uang, akhirnya satu-satunya jalan ya begitu tadi. Makanya saya Iya. bilang menggunakan teknologi misalnya kayak gawai seperti ini kalau digunakan dengan di hal positif pasti Iya, sangat bagus, tapi digunakan ke hal negatif ini yang sangat sangat merusak. membahayakan. Ya, contoh misalnya seperti kita lihat siapa yang tidak tidak tahu Atta Halilintar itu kan tidak tamat SMA ya. Iya, betul, Bu. Baru baru kayak tahun ini yang Baru ikut ambil iya, penyetaraan. ya, tapi Iya. siapa yang bisa sanksikan? Dia orang anak muda yang terkaya Iya, sekarang ya, karena itu tadi dia jadi YouTuber dan dia memanfaatkan betul-betul teknologi dengan baik. dengan baik. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya memang mau begitu ya, seperti kan itu kan kalau kita 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 baca atau kita eh, ikuti juga YouTube-nya Atta Halilintar, dia juga bukan orang yang kaya raya. Iya, Dia awalnya, Bu, juga ya, ya, iya, dia juga waktu hidup di Malaysia itu sangat sangat maksudnya terbatas juga, terbatas. ya bukan juga miskin tapi dia Seadanya. dia terbatas juga dari baik segi ekonomi, tapi karena dia pintar menggunakan teknologi, dia jadi YouTuber, kemudian orang semua nonton, akhirnya bisa menghasilkan uang. Ya, sekarang lihat saja anaknya. Biar mau makan di TikTok, kita kan nonton semua itu kan masuknya kan ke dia itu, Iya, uangnya, ya. iya, Jadi apapun yang dia lakukan, dia dia bikin, ya jadi dia reels di Instagramnya, dia dia bikin bentuk TikTok atau apapun ya, itu iya, ya pasti kan betul, jadi iya, uang semua itu, ya iya. itu Karena memang makanya. saat ini anak-anak kalau ditanya, Bu, cita-citanya apa, bukan lagi jadi Iya, jadi dokter, YouTuber jadi kan, YouTuber, jadi iya selebgram, jadi jadi selebgram, ya artis. jadi tapi itu juga yang harus kita kita berikan bimbingan. Iya, Menjadi selebgram itu jangan asal jadi selebgram, tapi tetap harus, didampingi dan, dibina oleh iya. orang Orang tuanya, tua lebih karena tepatnya. kalau kita lepas begitu kan bisa saya gampang cari duit, gampang juga saya biar saya akhirnya itu tadi mau beli narkoba, mau beli Oh, itu kan sampai iya, ke situ karena dia mengatakan, saya gampang cari dapat uangnya uangnya, dan kalau saya mau jadi selebgram kan saya mesti fit terus dengan salah satunya itu ya. Iya, mengonsumsi ya padahal obat-obatan. itu kan, perlakuan yang menyimpang ya. Ya jadi kalau memang Iya, mau itu ya, itu ada tadi, pengarahan. ya ada tetap Iya, diarahkan, tetap dibimbing dan tetap diikuti dari, orang tuanya, itu mungkin, ya. iya. Oke, Bu, kita sangat terbatasi oleh waktu walaupun sebenarnya masih banyak hal Iya, yang perlu kita edukasi kepada iya, masyarakat perihal menjaga anaknya. iya,
dari Ya. kekerasan seksual dan perilaku menyimpang. Nah, karena kita terbatasi oleh waktu, saya ingin meminta Ibu sedikit memberikan closing statement ya kepada seluruh masyarakat yang menonton podcast ini, podcast Saatnya Perempuan Bicara. Silahkan Bu. Ya, jadi saya sebagai Kepala Dinas DP3 ada P2KB Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sangat mengharapkan sekali keikutsertaan masyarakat membantu kami khususnya dalam mengurangi kekerasan khususnya di anak-anak dan perempuan, karena siapa yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa sekarang ini kalau bukan anak-anak kita sekarang, dan di tahun 2045 kita kan menuju Indonesia emas ya. Ya, makanya anak-anak yang sekarang ini yang kita sangat harapkan untuk menjadi pemimpin dan pemimpin bangsa ke depan, dan pelanjut cita-cita kita menjadi bangsa yang semakin maju dan semakin bisa bersaing baik di dunia internasional maupun di kita sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas undangannya Kohati Sulawesi Selatan, dan terima kasih juga ke teman-teman Kabar Makassar yang melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita diam, jangan kita kalau ada apa yang kita lihat di sekitar kita, tolonglah disampaikan ke kami, dan saya mengharap semuanya menjadi pelopor dan pelapor. Dan pelapor. Ya, ini yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas undangannya, dan saya sangat apresiasi sekali ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya, kita betul-betul sudah ada di penghujung acara. Seluruh Sobat KM dimanapun Anda berada, saksikan terus ya statement-statement tentang Saatnya Perempuan Bicara yang memang kemudian akan membahas berbagai hal, berbagai fenomena tentang perempuan itu sendiri. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Haja Andi Mirna, SH, yang merupakan Kepala DP3A Provinsi Sulawesi Selatan, yang hari ini sudah memberikan edukasi kepada kita semua. Jagai anak tak ya, jagai anak tak, dan mari menjadi pelopor dan pelapor. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.